Iya, Bapak Ibu, teman-teman, kalian kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama lagi merenungkan tentang damai sejahtera. Saya pernah ditanya oleh seorang yang terkenal, dia orang terkenal, tapi dia sudah tua dan dia sakit. Dalam keadaan sakitnya, keluarganya hancur, berantakan, anaknya dia belum mati, sudah sangat kurang ajar dan mau ambil hartanya, mau jual rumahnya dan sebagainya. Lalu anaknya juga mau ambil posisi papanya di kantor dan sebagainya. Jadi keluarganya ini berantakan sehingga si papa ini juga ribut terus menerus sama istrinya, sama mamanya. Anaknya juga belain ibunya, cucunya juga belain, sehingga si kepala keluarga ini tidak mampu lagi berpikir, sampai dia bilang kepada saya, apakah benar ada damai sejahtera di bumi? Ya, dia sudah tua, dia orang terkenal, dia sudah pengalaman, uangnya banyak ya, tapi dia tidak merasakan adanya damai sejahtera karena ribut terus. Istri ribut, anak ribut, cucu ribut. Nah, dari situ saya belajar bahwa orang ini punya prinsip dalam hidup, cari uang sebanyak-banyaknya, baru bisa jadi tenang hidupnya, dan bahagia, dan sukacita. Jadi dari muda, orang ini cari duitnya hebat, dan dia berhasil di bidang finansial, berhasil dan kaya ya. Rumahnya di luar negeri ada berapa puluh, di Indonesia di daerah-daerah elit ada berapa puluh ya. Tapi hidupnya tidak bisa damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Yang ada kerusuhan, kekacauan, kesedihan, kemarahan, kebingungan. Tidak ada ketenangan, tidak ada juga sukacita. Nah, bagaimana? Kenapa bisa begitu? Uang ada, rumah banyak, mobil banyak, harta banyak, anak istri ada, cucu ada, tapi tidak bahagia, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Yang ada bingung, kacau, ketakutan, marah, perselisihan, dendam, dengki, kemarahan, kesombongan, dan sebagainya. Nah, itu semua yang tadi saya sebutkan adalah sifat-sifat dosa yang ada dalam daging kita. Sifat dosa yang ada dalam daging. Yang artinya hidup dalam kedagingan. Karena itu kita ingat kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, aku adalah roh. Barang siapa menyembah aku, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Artinya, kalau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, haruslah kita berani menyangkal keinginan daging kita. Ya,
Kalau kita ingin cari uang, boleh nggak? Boleh, tapi jangan serakah. Kalau dapat uang banyak boleh nggak? Boleh, tapi harus jadi saluran berkat. Jangan buat diri sendiri aja. Ya, ini yang seringkali tidak dimengerti oleh manusia. Yang ada dalam konsep pemikiran manusia, banyak duit pasti bahagia. Padahal bukan begitu persoalannya. Ya, orang kalau mau bahagia harus punya hati yang takut akan Tuhan. Bukan takut akan Tuhan aja, taat kepada seluruh perintah Tuhan. Berdasarkan pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Saya bacakan ya dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Saya bacakan ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa artinya? Kalau kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, pegang perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia. Hormati orang tuamu. Kasihi anak-anakmu, istrimu. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Anak hormat pada orang tua. Kita harus mengasihi teman-teman kita. Kita harus saling melayani. Perintahnya adalah rendahkan dirimu. Anggap orang lain lebih hebat dari kita. Ya, jangan sombong perintahnya. Jangan simpan amarah lebih daripada matahari terbenam. Banyak perintah-perintah Tuhan yang harus kita turuti. Ya, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini adalah perintah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Tolong orang, kasih bantuan ke orang. Ya, itu lebih berkat daripada kita terima-terima uang terus. Itulah perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Nah, berarti kalau kita melakukan itu semua, kita sayang istri, istri sayang kita, sayang suami, anak sayang orang tua sayang anak hormat kepada orang tua, bukannya melawan, ya. Kita jadi orang yang mendamaikan orang, mempersatukan orang, bukan mencerai-beraikan orang, bukan mengadu domba, tidak sombong tapi rendah hati, tidak pemarah tapi panjang sabar. Itu semua perintah Tuhan. Tapi memang susah untuk melakukannya. Karena itu perlu pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Waktu Roh Tuhan yang kudus memimpin kita, memberikan kita pengertian, pengajaran, kita jadi mengerti. Jadi mengerti bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah yang dibikin oleh kita sendiri. Bukan dari Tuhan atau pencobaan dari setan. Tapi dari diri kita yang sudah terpolusi dosa. Ya. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu baca dari Yohanes 14 ayat 27 ya. Ini penggenapannya. Damai sejahtera. Nah, ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya. Nah, kenapa jangan gelisah dan gentar? Bagaimana supaya kita manusia yang selalu hidup dalam ketidakpastian bisa tidak gelisah dan tidak gentar? Bagaimana kita caranya untuk hidup dalam damai sejahtera? Ya. Tuhan berjanji
kutinggalkan bagimu damai sejahteraku. Kenapa kita bisa merasa damai sejahtera? Karena kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Yang buat kita tidak damai sejahtera adalah hidup dalam ketakutan. Kenapa kita hidup dalam ketakutan? Karena kita tidak taat kepada perintah firman Tuhan. Bagaimana taatnya tadi? Taatnya adalah mengikuti kehendak Tuhan, taat pada seluruh firman, ya, dan melakukannya. Bagaimana melakukannya? Harus dalam pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus, tidak ada satu orang pun bisa hidup dengan damai sejahtera. Karena kita sudah berdosa. Tapi waktu kita menyembah Tuhan dalam pimpinan Roh Tuhan yang kudus, berarti kita mampu dan berusaha taat melepaskan sifat-sifat kedagingan kita. Ya, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Apa kebenarannya? Taat kepada pimpinan Roh Kudus, seperti halnya Nabi Musa. Waktu dia mau dikejar oleh pasukan Mesir, Firaun, di depannya itu ada laut. Tuhan katakan ketuk tongkatnya ke air laut supaya lautnya terbelah. Nah, inilah ketaatan Nabi Musa yang patut kita ikuti, kita taati. Karena dia berdasarkan hikmat yang dari Roh Kudus. Dia taat atas perintah Tuhan, dia ketuk tongkatnya, maka terbelahlah laut di depan. Sehingga umat Israel bisa nyebrang. Coba kita pikirkan kalau seandainya dia bergantung bukan pada hikmat Roh Tuhan yang kudus, dia bergantung kepada rasio dan logika. Dia berpikir apakah benar tongkat bisa diketok ke air lantas airnya terbelah. Maka kalau dia berpikir itu, laut tidak terbelah, mujizat tidak terjadi, bangsa Israel mati semua, dipotong oleh orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi dalam hidup sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan damai sejahtera Allah. Asal kita taat 100% pada pimpinan Roh Tuhan yang kudus dan melakukannya. Karena kalau kita taat dan kita melakukannya yang semua yang diperintahkan Tuhan, maka kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita hidup bukan lagi di dalam daging, tapi kita hidup dalam pimpinan Roh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga Bapak Ibu bisa merenungkan ini dan menjadi berkat untuk hidup kita bersama dan kita bisa memperoleh damai sejahtera Tuhan. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya ini bisa didengar banyak orang dan menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarnya. Dan Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu lagi dan Tuhan memberkati.